Halo kawan pajak, kembali lagi di Mojo Podcast bersama saya Rifka dan rekan saya Abda. Ya, di podcast kali ini kita akan membahas mengenai insentif selama masa pandemi COVID-19. Kali ini yang akan kita bahas adalah PPh UMKM begitu. Nah, untuk mengetahui lebih jelasnya, mungkin pertama kali Mas Abda akan menjelaskan tarif sebelum adanya insentif ini untuk pengusaha UMKM itu berapa sih, Mas? Jadi sebagaimana diatur di peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018 bagi wajib pajak UMKM, berarti itu untuk wajib pajak yang peredaran usahanya dalam 1 tahun tidak melebihi 4,8 miliar. Oke, 4,8 miliar batasnya. Bagi yang seperti itu, dan apabila wajib pajak tersebut tidak melakukan pekerjaan tertentu, misalnya kayak pekerjaan bebas ya istilahnya ya, kayak notaris, dokter, olahragawan, artis, dan sejenisnya. Apabila omsetnya tidak melebihi 4,8 miliar dalam 1 tahun, berhak untuk memanfaatkan tarif sebesar 0,5% dari peredaran usaha kotor tiap bulan. Bagi orang pribadi diatur bahwa sejak 2018 sampai 7 tahun ke depan itu boleh pakai tarif 0,5%. Bagi CV, firma, koperasi itu boleh pakai selama 4 tahun. Sementara bagi PT hanya 3 tahun sejak 2018. Jadi kalau bicara 2018, 2019, 2020 ini 2020 tahun terakhir bagi PT untuk bisa memanfaatkan tarif 0,5%. Tahun 2021 sudah harus mulai menggunakan PPh pasal 25, jadinya nanti tidak masuk dalam bahasan paket insentif PPh final UMKM kali ini. Dikenakan tarif PPh badan seperti biasa ya, Mas? Seperti biasa. Jadi tahun mulainya adalah tahun 2018. Nah, untuk wajib pajak yang baru terdaftar setelah tahun 2018, misalnya tahun 2019, maka penghitungan untuk mengenakan tarif 0,5% ini dari tahun 2018 atau tahun 2019? Dari tahun terdaftarnya. Tahun terdaftarnya ya. Jadi setelah 2018 pakai tahun terdaftar. Kalau sebelum 2018 tahun pertamanya adalah 2018. Jadi mana yang lebih lama gitu ya, antara lebih akhir ya, antara 2018 atau tahun terdaftar wajib pajak. Nah, kemudian pemerintah mengeluarkan paket insentif ini yang salah satunya adalah memberikan insentif pada pelaku usaha UMKM. Bentuk insentif yang diberikan pemerintah kepada pelaku usaha UMKM itu apa, Mas? Jadi kalau sebelum pandemi, ini kan wajib pajak harus bayar sendiri pajaknya 0,5% dari omset. Setor sendiri ya? Ya, betul. Atau kalau misalnya ada kerjasama dengan instansi pemerintah atau pemotong PPh yang lain, maka nanti atas pembayaran yang diterima dipotong dulu 0,5%. Baru dibayarkan penghasilannya. Sisanya baru dibayarkan kepada wajib pajak sekalian. Tapi selama pandemi ini diatur bahwa bagi wajib pajak yang seperti itu PPh-nya ini tidak perlu dipotong. Jadi semuanya dibayarkan utuh tanpa dipotong pajak begitu ya. Jadi 0,5%-nya itu tidak dipotong lagi. Pelaku usaha mendapatkan full penghasilannya, baik apabila dia melakukan setor sendiri maka tidak perlu setor. Kalau misalkan bekerja sama dengan instansi, maka instansi tersebut tidak perlu memotong PPh final yang biasanya dipotong. Dan misalnya misalnya ada keluar opini, ini saya selama pandemi jangankan punya omset, satupun pembeli nggak ada. Udah gitu harus bayar pajak. Nah, ini informasi mungkin diterima tidak utuh ya. Jadi sebelum paket insentif ini berlaku, misalnya wajib pajak itu tidak memiliki omset, itu dia tidak perlu bayar pajak. Jadi kalau omsetnya 0, pajaknya juga 0. Dan misalnya wajib pajak karena akibat pandemi ini pemasukannya turun drastis, kalau ingin tidak membayar pajak, boleh, bisa memanfaatkan paket insentif kali ini, tapi syarat dan ketentuannya nanti harus dipenuhi. Berarti kita bisa lanjut ya sekarang ke syarat dan ketentuannya, karena pastikan kawan pajak harus memenuhi syarat dan ketentuannya terlebih dahulu baru bisa memanfaatkan insentifnya. Nah, minta tolong dijelaskan, Mas, kira-kira apa yang harus dilakukan oleh pelaku usaha ini agar bisa menggunakan insentif tersebut. Jadi bagi wajib pajak yang peredaran usahanya itu tidak terpengaruh dengan instansi pemerintah atau dengan pemotong PPh yang lain, bekerja sendiri gitu ya, Mas ya, usaha sendiri, jualan sendiri, itu nanti wajib pajak cukup melaporkan realisasi setiap bulan di DJP online, secara online ya. Jadi
dengan kata lain persyaratannya adalah sudah punya akun DJP online. Jadi kalau punya akun berarti harus punya EVIN, betul, sudah aktivasi akun, punya email yang bisa diakses. Dan misalnya wajib pajak sekalian tidak tahu EVIN saya berapa, cara aktivasinya bagaimana, nanti tidak perlu datang ke kantor pajak karena selama pandemi kami menyediakan nomor kontak WhatsApp yang bisa dihubungi selama jam kerja. Jadi nanti wajib pajak cukup menghubungi nomor-nomor tersebut yang nanti akan kami share di deskripsi, dan di video nanti akan kami tampilkan juga nomornya. Nanti silakan wajib pajak mengakses nomor tersebut, menanyakan EVIN, menanyakan cara aktivasi, dan bagaimana caranya agar bisa lapor realisasi. Di menu nanti ada menunya, di DJP Online menunya e-reporting. Oke, ya nanti pelaporan realisasinya di e-reporting. Cuma nanti kalau di tengah jalan mungkin setelah masuk ke DJP Online bingung mengaksesnya, bisa tanya kepada kami untuk kami asistensi begitu, harus menekan menu apa atau harus mengaktifasi menu yang apa begitu ya Mas? Iya, betul. Kemudian berikutnya bagi wajib pajak yang misalnya terkait erat dengan instansi pemerintah atau pemotong PPh yang lain, nanti wajib pajak harus membuat dulu namanya surat keterangan PP 23 tahun 2018. Itu bisa diakses di DJP Online juga lewat menu info KSWP. Jadi di situ nanti tinggal dipilih menunya permintaan surat keterangan PP 23. Nanti apabila syaratnya terpenuhi, surat akan langsung tercetak secara otomatis. Jadi tidak nunggu nanti atau besok, saat itu juga akan langsung diterbitkan. Otomatis. Jadi syarat terpenuhi itu maksudnya ada omset tahun sebelumnya itu tadi ya Mas ya. Omsetnya tidak melebihi 4,8 miliar serta jangka waktu tadi. Kalau PT kan 3 tahun sudah berakhir, jadi sudah nggak bisa pakai paket insentif ini. Kalau yang CV firma koperasi masih bisa. Ada 1 tahun lagi untuk firma. Orang pribadi malah lebih lama lagi karena spare waktunya 7 tahun. Jadi selain punya surat keterangan tadi ditunjukkan kepada instansi pemerintah yang akan memotong, kewajiban berikutnya adalah melakukan laporan realisasi atas pajak yang harusnya dipotong ini berapa. Ini kan nggak perlu bayar. Ini nanti tinggal dilaporkan saja lewat menu tadi, e-reporting sama dengan yang sebelumnya. Nanti instansi pemerintah atau pemotong PPh yang seharusnya memotong tinggal membuat kode billing. Jadi harusnya dipotong pajak berapa nih? 0,5%-nya. Itu nggak perlu dibayarkan, cuma buat billingnya saja dan diberi keterangan PPh final ditanggung pemerintah X PMK 9 tahun 2021. Jadi cukup dengan melakukan seperti itu, lapor realisasi, ada kode billing, punya surat keterangan, nanti wajib pajak sudah bisa memanfaatkan insentif ini. Jadi tidak perlu bayar pajak yang 0,5%. Jadi karena caranya memang tergolong sangat sederhana dan rata-rata diakses di DJP Online gitu ya. Jadi sayang sekali kalau misalkan wajib pajak tidak memanfaatkan insentif ini gitu. Selagi semuanya mudah dan bisa diakses dari rumah, berdasarkan tata cara yang dijelaskan oleh Mas Abda tadi, mungkin wajib pajak bisa segera melakukan langkah-langkah yang disebutkan tadi agar bisa memanfaatkan insentif tersebut. Dan insentif ini, Bapak Ibu sekalian, kawan pajak masih berlaku sampai dengan 31 Desember 2021. Jadi masih ada beberapa bulan bisa memanfaatkan insentif ini. Dan misalnya Bapak Ibu sekalian sudah pernah melaporkan laporan realisasi untuk bulan Januari sampai dengan Juni tahun 2021, wajib pajak dapat melakukan pembetulan atas laporan realisasi tersebut paling lama tanggal 31 Oktober 2021. Jadi atas kesalahan laporan yang dibuat Januari sampai Juni tahun ini masih bisa dibetulkan paling lambat tanggal 31 Oktober 2021. Ya. Ngomong-ngomong tentang pelaporan ini Mas, batas lapornya itu kapan sih Mas agar wajib pajak tetap dapat memanfaatkan insentifnya? Jadi laporan realisasi ini wajib dilaporkan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Apabila ada kesalahan bisa dibetulkan paling lambat akhir bulan berikutnya. Jadi ada spare waktu 10 hari normalnya. Tapi khusus untuk Januari dan sampai dengan Juni boleh dibetulkan paling lambat 31 Oktober 2021. Pengecualian untuk 6 bulan sebelumnya, di periode sebelumnya itu masih bisa dibetulkan sampai dengan 31 Oktober. Namun untuk mulai masa pajak Juli ini yang terakhir dilaporkannya adalah di tanggal 20 Agustus. Itu bisa dilakukan pembetulan paling lama akhir bulan Agustus. Begitu juga untuk bulan-bulan setelahnya berikutnya sampai dengan Desember 2021. Kemudian kalau misalkan ada wajib pajak yang lupa atau terlambat begitu ya Mas menyampaikan laporan realisasinya, kira-kira konsekuensi apa yang terjadi?
Jadi konsekuensinya apabila tidak melaporkan berarti dianggap tidak memanfaatkan insentif. Kalau tidak memanfaatkan, apabila wajib pajak diketahui memiliki omset, maka harus bayar pajak sendiri 0,5% tadi dari omset yang ada. Jadi tidak bisa mendapatkan insentif itu tadi ya Mas ya, kalau memang tidak lapor. Jadi karena memang caranya simple, jangan sampai wajib pajak lupa untuk melaporkan laporan realisasinya. Karena langsung masuk ke DJP online, e-reporting, sudah selesai ya Mas ya? Seperti itu saja ya caranya untuk lapor. Sudah seperti itu saja. Kemudian masa berlakunya tadi seperti yang sudah dijelaskan, berlakunya sampai dengan Desember 2021. Mungkin cukup sekian ya Mas ya? Ya. Mungkin cukup sekian. Kalau misalkan ternyata di tengah jalan ketika wajib pajak mengakses DJP online atau ingin melakukan pemanfaatan insentif ini terdapat pertanyaan lebih lanjut, wajib pajak bisa menghubungi kami di nomor-nomor yang akan kami sediakan di description box, atau bisa juga meninggalkan komentar di kolom komentar YouTube kami. Terima kasih kawan pajak sudah menyaksikan Mojo Podcast kali ini. Sampai berjumpa pada Mojo Podcast berikutnya. Sampai jumpa.